program yang membahas kebijakan pemerintah secara minimal dan faktual. Oke, kebijakan kenaikan harga BBM kembali menjadi sorotan nih. Pemerintah beralasan langkah ini penting untuk menjaga anggaran negara. Namun, banyak masyarakat menilai kebijakan tersebut justru memberatkan kehidupan sehari-hari. Oke, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir nih dua narasumber kita nih. Ada Kanisa sebagai ekonom muda yang mendukung kebijakan ini dan Kaningsi sebagai aktivis sosial yang menentangnya. Terima kasih ya sudah hadir semuanya. Oke, langsung aja ya kita nanya nih ke narasumber pertama kita yaitu Kanisa. Oke Kanisa, mengapa menurut Kanisa kebijakan kenaikan BBM ini justru langkah yang benar? Kalau saya ya, kalau dilihat dari data dari Kementerian Keuangan nih, subsidi energi tahun lalu itu menembus 500 triliun rupiah. Itu hampir setara dengan anggaran pendidikan nasional. Jadi jika dibiarkan, negara bisa kekurangan dana untuk sektor lain seperti kesehatan dan infrastruktur. Jadi kebijakan kenaikan harga BBM ini bukan semata-mata menekankan rakyat atau menekan rakyat gitu, tapi untuk menjaga kestabilan fiskal dan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasarannya. Berarti Kanisa ini melihatnya sebagai langkah yang korektif ya, bukan kebijakan yang anti-rakyat. Betul sekali. Kita perlu diingat 70% subsidi BBM itu justru dinikmati oleh orang berpenghasilan tinggi atau enggak orang-orang yang kalangan atas gitu ya. Ini bukan keadilan. Dengan pengalihan subsidi, pemerintah bisa memperkuat program bantuan langsung tunai dan subsidi transportasi umum. Oke, saya langsung ke Kanisa ini. Kanisa ini aktif ya di lapangan dan bertemu masyarakat kecil setiap hari. Bagaimana kebijakan ini terasa di bawah? Efeknya sangat terasa besar ya. Harga BBM yang naik, semua juga ikutan naik. Pedagang kecil, sopir angkot, nelayan-nelayan semuanya tertekan gitu. Bantuan tunai memang ada, tersalurkan ada, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi dengan menambah beban di level akar rumput gitu loh. Oke, terus bagaimana menurut Kaningsi ini soal argumen bahwa subsidi justru dinikmati oleh orang lain? Itu memang benar ya, tapi solusinya bukan menaikkan harga BBM gitu loh. Solusinya tuh bisa memperbaiki sistem data penerimaan manfaat, terus juga kebijakan publik yang etis tuh bukan kebijakan yang tidak mengorbankan suatu kelompok demi menolong kelompok lain gitu loh. Oke, jadi sebenarnya secara tidak langsung Anda ini menilai kebijakan ini tidak etis. Bukan hanya tidak etis ya, tapi juga tidak sensitif sosial gitu. Kebijakan publik seharusnya memperhatikan konteks hidup rakyat, bukan hanya angka di APBN saja. Oke, baik. Jadi di satu sisi kita bicara soal efisiensi fiskal ya, dan di sisi lain juga soal keadilan sosial ini. Adakah ruang kompromi antara keduanya nih Kanisa? Saya pikir ada ya, subsidi tetap bisa disalurkan dan diberikan gitu, tapi berbasis penerima bukan barang. Misalnya kayak lewat kartu subsidi transportasi atau subsidi nelayan. Jadi yang benar-benar butuh tetap terlindungi. Nah, itu tuh ide yang bagus, tapi hanya di atas kertas gitu loh. Untuk pelaksananya tuh sangat sulit gitu. Kalau di kita ya. Jadi kita masih sering punya masalah dalam akurasi data dan birokrasi yang lambat lah. Kebijakannya memang bagus, tapi bisa gagal kalau eksekusinya yang lemah gitu loh. Oke, artinya tantangan utama itu bukan dari niat kebijakannya berarti ya, tetapi dari governance atau bagaimana data, distribusi, dan pengawasan dilakukan secara etis dan transparan. Oke teman-teman ya, dari perdebatan ini kita belajar bahwa kebijakan publik selalu punya dua sisi, rasional dan moral. Rasional dalam perhitungan ekonomi, tapi moral dalam menimbang siapa yang paling terdampak. Dan tugas media adalah menjaga agar diskusi tetap seimbang, agar masyarakat mendapat informasi yang jernih, bukan propaganda. Baik semuanya, terima kasih. Saya Herdiana dan kedua narasumber kita hari ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.